Ya, terima kasih. Ya, beda toh. Nah, nanti kemungkinan kita bikin setiap bulan sekali ya penyembahan. Panjangnya baik kan bisa. Nah, Bapak Ibu, siapa yang belum dapat amplop persembahan? Sudah dapat? Kita mulai budaya yang baru, saya mau cerita sedikit. Ini setelah saya teliti gitu ya. Di beberapa gereja, persembahan itu kolektor. Jadi pelayannya yang keliling nodong. Tapi sebetulnya sesuai dengan firman Tuhan tidak begitu. Setiap orang datang ke rumah Tuhan, mereka bawa persembahannya, bukan diambil persembahannya. Kenapa budaya kolektor itu muncul? Itu dari Kristen Belanda. Makanya gereja-gereja pantai Costa kuno bentuknya kan panjang-panjang, itu bangunan Eropa semua. Termasuk sistem liturgisnya sama dengan orang Belanda zaman dulu. Kenapa kok orang zaman dulu Belanda itu kok kolektor? Soalnya ngerti tidak? Kadang ada unsur kesombongan dalam budaya. Nona-nona dan tuan-tuan itu kan sukanya dilayani. Makanya tim kolektor yang datang yang minta. Dan itu budaya itu diteruskan di gereja-gereja sekarang. Yang betul adalah persembahan itu maju ke depan, persembahkan yang baik di hadapan Tuhan. Jadi bukan pakai sistem kolektor. Kenapa? Itu ngajari tanpa sadar. Jemaat itu jadi mentalnya dilayani terus. Males obah, dilayani terus, dilewati nesu. Biasanya begitu Pak Edi. Itu budaya Eropa. Kan kolektor nggak ada dalam Alkitab. Yang ada adalah datanglah ke rumah Tuhan bawa persembahan. Korban. Bawa korban. Kalau di zamannya Alkitab itu melewati gerbang domba. Itu tempatnya ternak-ternak yang dikorbankan lewatnya di situ. Gerbang domba dekatnya kolam Bethesda. Jadi kita lagi memulai budaya baru Pak Edi. Jadi setiap orang datang ke depan persembahkan korban itu yang benar. Jadi tidak ada mentalitas dilayani. Nah, semoga ini diterapkan di gereja-gereja juga. Yang masih pakai kolektor dirubah biar jemaat maju ke depan. Ya, datang pada Tuhan. Jadi tidak sembarangan. Kalau kolektor ngerti tidak? Budaya kolektor selain memelihara budaya kesombongan, kayak ngasih orang di pinggir jalan itu loh. Betul kan? Banyak yang gerejanya masih sistem kolektor. Tung, cilik, dibukanya sampai suwe. Bener nggak? Ya itu kan budaya toh. Jadi kayak Tuhan ini rasanya kok terima recehmu. Di banjir rezeki, musim yang baru dirubah. Kasih korban. Salah satu cara kok diberkati kok nabur. Tidak ada yang lain. Di bawah kolong langit ini selama masih ada langit dan bumi tidak berhenti kabur dan tua. Ketika hujan turun, benih itu akan tumbuh. Sama, saudara, ya toh? Kita ini dibesarkan dari apa? Kabur tua juga. Kita semua itu kan dari benih semua, toh? Benihnya ayah ketemu telurnya ibu, jadinya kita. Itu kan benih, toh? Itu sistem benih itu terjadi terus. Jadi saya berdoa budayanya kalau saudara yang punya gereja di tempat ini, yang gembala sidang, dirubah lagi, jangan kolektor. Ajari jemaat datang pada Tuhan. Itu lebih memberi rasa hormat kepada Tuhan. Betul nggak? Pernah lihat, pernah melayani kolektor, Bu Edi? Iya, namanya dia. Nanti. Bener nggak? Loh, betul nggak? Kadang itu nggak ngingetin yang bawa kolektor, kurang ajar. Jadi begini, oke, apa? Iya, bisa. Apa nih? Tak ngasih tahu ya. Ini juga Pak Lin tak ngasih tahu. Ini pewahyuan baru. Pelayanan yang hanya Tuhan dan kamu yang tahu cuma satu. Pelayanan apa? Persembahan. Betul. Ini khotbah. Orang lihat saya, oh saya akan macak bagus. Pakai dasi, pakai jas, ganteng ini salon. Nyanyinya tidak boleh males. Khotbahnya sih ngapain? Karena apa? Dilihat orang. Singer sama. Pemain musik sama. Itu Pak Lim. Pelayanan yang hanya Tuhan dan kamu yang tahu siapa? Persembahan.
Apa sih ngerti kayak ini loh. Dan Alkitab berkata, di mana hartamu ada, di situ hatimu. Itu Alkitab bilang. Jadi kalau ada orang yang meremehkan pelayanan persembahan, itu jalat. Betul enggak? Jadi jangan asal ngasih sama Tuhan, itu saya paling takut. Kalau enggak usah sih. Tapi beri dengan rasa hormat. Kenapa? Tuhan ngasih kamu aja hari ini berkat luar biasa. Betul enggak? Saya ini orang yang utang sama Tuhan yang enggak pernah lunas bayarnya apa. Karena itu enggak boleh sembarangan sistemnya. Jadi kita bangun sistem yang baru di tempat ini, persembahan datang pada Tuhan, kasih sama Tuhan. Amin. Oke, ya silakan saudara memberi kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian saya akan memberi pengumuman. Besok Selasa depan ajak teman saudara yang sakit. Kenapa? Karena besok Selasa depan yang melayani adalah Dokter Erika. Dokter Erika itu siapa? Dia adalah dokter internis di Surabaya. Tetapi dia itu juga koleksi 7 sel kanker yang sampai hari ini belum sembuh. Satu aja kanker payudara wis cemot-cemot ya. Ini 7 sel kanker dan orangnya masih hidup dan pelayanan kemana-mana. Terakhir kemarin saya dihubungi, dia orangnya pelayanan di Bali. Jadi kita berdoa supaya panjang umur ya. Kadang kita ini berdoa supaya melayani kok sakitnya enggak hilang ya, melayani Tuhan tapi kok kankernya enggak sembuh ya, misalnya gitu. Besok saudara akan lihat orang yang tidak pernah mengeluh. 7 sel kanker ora sambat, saudara randu duit sambat. Iki matine sewaktu-waktu ora sambat tok. Ya toh. Lho kita matine sik dawa toh. Wong sik iso mangan. Lah ini mangan apa gak enak. Saya lihat menune, waduh. Tendok, brokoli godok, ya toh. Kacang dawa didang. Aku gak doyan. Wis wedhus ya, panganan wedhus. Dia makan begitu. Jadi minggu depan yang melayani Dokter Erika, 7 sel kanker. Wis takono dhewe tempatnya di mana aja di selnya sudah. Itu di kemo sudah puluhan kali orang mari. Dan dia pada satu titik dia tetap cinta Tuhan, tetap melayani Tuhan, tidak ngeluh, tidak sambat, tetap melayani Tuhan, tidak kecewa sama Tuhan. Wis itu contoh. Besok tuh yang sakit-sakit sing seneng sambat tensinya jeglek kon gower ini. Udah apa? Biar ngerti gitu loh. Nek tensi 200 sambat, iki wis gak tensi maneh iki. Iki sel kankernya 7 ya, koleksi. Ya, jadi itu. Terus besok Jumat ada layanan baptisan, yang mau baptis silahkan. Yang belum baptis, terutama yang dulu baptisnya di Percik, ya, yang mau baptis Islam silahkan. Karena besok Jumat jam 10 kita rame-rame baptis di sungai, bukan di kolam renang. Kenapa? Nek dibaptis di kolam renang, dosane sik mulek ning kolam. Ya toh, nek baptis ning sungai, dosane kintir. Makane Yohanes membaptis, baptisnya di mana? Sungai Yordan. Makane kan sing baptis ning kolam renang, nek mau ikut, ayo baptis nih. Biar lebih afdol. Ya toh, kintir dosane. Nek ra kintir dosane ya wonge. Ini saya lagi mantau, ini banyunya dhuwur apa lagi. Ya semoga enggak lah. Tapi itu jadi penentuan juga. Nek memang ditentukan Tuhan kintir ya kintir. Tapi sing baptis ditaleni gitu. Ya, talenono kayak nowet sing dibaptis gak usah. Pembuktian nek diterima Tuhan berarti urip. Gak, Allah. Taleni bareng kok pokoke tenangnya. Lucu kok. Ya, terus apa lagi? Besok Kamis didoakan Mbak Elis dan Mbak Eka ke Jogja. Pelayanan. Jadi untuk pertama kali kita ngerilis orang Mbak Win, nih adik iparmu ini ya. Jadi pelayanan rombongan ke Jogja sama Bu Siti Katijah Murtadin sama Pak Kris Boyolali yang punya pabrik jamu yang kemarin itu loh, fresh lung apa itu loh. Jadi pelayanan di Jogja.
Jadi minggu depan saya malah berdoa banyak yang pergi semua. Jangan di sini terus ya. Iya, jangan di sini terus ya. Iya. Tapi nek sing belum pernah sini dicari nih. Tapi nek wis keselan nang dibuat. Nang digusah, jangan di sini terus. Pelayanan, karena tujuan kita itu bukan ternak jemaat, tapi menggemukkan jemaat dan sehat. Nek wis mereka melayani Tuhan, gitu ya. Jadi kita tidak ngumpulin orang. Terus ada lagi pengumuman Kemis. Mulai Kemis depan mulai ada menara doa yang ngurusi Pak Yunus ya. Jadi kalau saudara nanti ditunjuk untuk membawakan firman, ya saudara harus siap. Karena apa? Itu tempat kita belajar sharing firman di menara doa. Nanti kalau sudah bisa firman di sini, kalau sudah nanti firman kemana-mana ya. Oke. Terus ada lagi pengumuman? Tidak ada? Wes nggak ada ya. Sudah itu aja. Minggu depan diajak temennya yang punya sakit. Dan terutama temennya yang seneng sambat. Oh ya, perlu itu. Biar ada gini loh, kadang tuh kita biar ada contohnya. Iki loh, enek contohnya sing luwih soro bersyukur kowe loromu sik masuk anginnya sambat. Ya, ini sudah kanker. Dan Ibu Erika ini enggak boleh jatuh loh. Nek jatuh ceklek, enggak boleh. Karena sudah sampai tulang, Pak. Bahaya kan tiap hari sakitnya kayak apa itu. Tapi saya WA-an gitu ya sik senyum, sukacita, bagi berkat, bagi kesaksian. Waduh. Terus, jadi kita imane masih setipis tisu, dia wis tebel banget. Itu sudah orang yang siap mati beneran. Jadi saudara harus melayani Tuhan sampai pada titik itu. Hidup adalah Kristus, mati apa? Nah, tapi nek mati sih rawani. Ya. Oke, mari kita baik berdiri, kita akhiri. Pak Edi bisa tutup dalam doa.